Ya kan kalau kita dorong apa Iya, segala ya. macam, kita kan bingung mau kita pukul juga kan nggak mungkin Nggak kan, mungkin, ya. ya kan? Kita Paling kita isengin aja, isengin aja. ambil tongkat, ambil Heeh. tameng gitu. Waduh. Zaman dulu ya sebelum penembakan ya, Ya. sebelum penembakan itu memang riang gembira sih yang demonstrasi itu. Oh gitu ya? Iya, kayaknya lu kalau nggak demo bodoh banget gitu. Iya, 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 iya. Lu nggak pernah punya cerita gitu. Ya, benar. Yang diculik pun teman saya Ada juga ya? ada gitu. Tapi Ada kembali? satu orang kembali. Kembali ya? Kembali. Sarbini juga kena culik gitu. Oh gitu. Sobat Forum, kita kembali lagi ke segmen selanjutnya. Mas Hanif, tadi kita berhenti di bagaimana seorang pimpinan badan usaha milik daerah mengelola badannya, kemudian tanpa penyediaan modal daerah, Ya. tapi dengan cara yang kreatif tadi ya. Ya partnership lah Ya. prosesnya. Saya pernah ingat kata-kata Mas Hanif waktu ketemu saya dulu. Kita ini kan mewakili pemerintah daerah. Betul, Berarti kan ada poin lebihnya, betul, yaitu kebijakan betul, yang betul. harusnya itu Betul. jadi modal kita juga ya. betul. Kalau di MOU tuh saya ingat tuh ya, Ya. rata-rata MOU tuh kalau partnership nih, itu dari peranan kita tuh bahasa orang land and license. Nyediain tanah, sama ngurus perizinan lah, Perizinan. bagian kita, Betul. ya kan? Karena kita punya kedekatan nih sama Kedekatan. pemerintah daerah. Tugasnya swasta. Bahkan bagian, bukan kita bagian, kan, ya, bagian. Tugas swasta apa? Ya tugas swasta yang nyediain modal, nyediain teknologi, gitu. Kan enteng kerjaannya kan. Lu ngurusin ini, lu ngurusin itu, gitu. Gitulah kira-kira. Gitu. Dan itu berapa tahun tuh? Hampir 2 2 tahun. tahun setengah lebih. 2 lah. tahun setengah ya. 2 tahun setengah lebih. Dan saya waktu itu kalau nggak salah ingat dari zero menjadi punya simpanan di bank sampai hampir 1 triliun ya? 59 atau apa? Oh enggak. Kalau aset BUMD itu sekitar setengah triliun. Setengah triliun asetnya Untuk ya. di daerah itu mewah sih. Mewah karena dari Nah, rugi ya. Ya, Dari rugi. ya ada beberapa kali rugi apa segala macam gitu. Nah memang ya kita kan jadi gini, tugasnya itu kan pertama bahasanya Pak Gubernur ya, Pak RK itu. Kalau untung sih udah kewajiban lu kata dia. Iya kan? Yang dibutuhin itu kan apa peran serta lu dalam membantu pelayanan publik, gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau untung itu Ya, itu udah kewajiban lu. Ya. Gitu. Kalau rugi apa kata Pak Gub? Ya, Kesalahan ya ya. kalau rugi mah selesai. Di Kalau poin rugi itu, selesai. Mas Hanif, Iya. Anda berpikir semacam itu, Anda merasa nggak? Itu bagian dari mindset yang Anda dapatkan ketika Anda jadi aktivis? Atau bagaimana? Kita tuh kan aktivis tuh nggak punya modal. Oke. Modal apa? Nggak ada kan? Ya. Itu. Disitulah Nah, ada. saya contoh nih Ya. dulu ya. Even untuk coret-coret aja, kita kan butuh kertas koran. Betul. Betul kan? Buat spanduk. Buat spanduk, ya kan? Nah, dulu tuh kalau untuk nyari kertas koran, itu pasti kerjaan saya. Kertas koran polos tuh. Karena saya punya saudara tuh, dulu salah satu pimpinan koran. Jadi kalau kasih duit ke saya 30.000 misal, buat beli kertas koran itu, baliknya jadi martabak. Karena saya beliin martabak buat semua orang. Karena kertas korannya gratis. Jadi saya kalau datang ke situ, saya ketemu ya, Kang Sailan lah ya. Waktu itu, dia anggota dewan juga beberapa. Jadi saya tanya sama dia, bantuin dong mahasiswa gitu kan. Gitu. Dia bilang, ambil aja nih. Mau berapa butuhnya, lu ambil. Jadi kan duitnya utuh kan. Gitu. Jadi emang kita udah biasa kerja tanpa modal sih. Gitu. Jadi yang dikatakan oleh Mas Hanif Mantik ini menarik. Kalau kita jadi aktivis, ternyata bisa menjadi modal di mindset kita ketika kita jadi terjun di dunia profesional. Betul. Ya. Kalau dulu ya, cari uang tuh gampang. Oke. Kalau dulu ya, saya nggak tahu nih anak sekarang ya. Contoh gini, kumpulin aja baju atau celana yang mungkin rusak-rusak dikit ya. Nah itu jual di tempat yang ya lapangan misalnya gitu. Itu kan yang beli juga golongan yang barang bekas itu ya. Barang bekas itu kan kita jualin 5.000, 10.000, cuman kan modalnya nol. Harusnya sekarang lebih mudah dong, pakai online.
Enggak, maksudnya itu di lapangan. Ya, kalau sekarang sekarang lebih mudah. usia. Dan itu kan modal nol kan, karena itu pemberian dari teman-teman kita kan. Kita kumpulin misalnya ada ya 100 piece gitu ya, mungkin dari 100 teman kita bawa, kita jual 5.000-an gitu, misalnya kayak tukang parkir apa segala macam. Itu cepat banget dapat 1 juta, 2 juta. Gitu. Jadi cari uang tuh nggak gampang, nggak susah lah maksud gua gitu. Itu mungkin mendorong Anda masuk ke dunia finansial ya? Ya kali. tapi ini sih ada. Jadi gini, saya tuh sebenarnya nggak pernah kebayang tadinya masuk dunia finansial. Oke. Nah, gitu. Jadi setelah lulus ini, saya kan tadi gabung nih kayak ke AK3, ke LSM, segala macam gitu. Nah, waktu itu saya bantuin senior nih. Kalau sekarang dia anggota dewan, Ibu Hetifah Saifudian, gitu. Nah, dia kan direktur AK3 dulu. Iya, yang sekarang mewakili Golkar di Kaltim ya? Kaltim, betul. Jadi dulu itu dia bikin buku judulnya Partisipasi dan Good Governance. Gitu. Nah, saya ikut terlibat dalam pembuatan buku itu sebagai asistennya beliau, gitu. Nah, termasuk ke forum-forum masyarakat, segala macam. Jadi ikut lihat segala macam. Jadi sebenarnya nggak ada bayangan, gitu. Nah, setelah itu tuh balik lagi sih, memang jalan hidup sih ya. Saya dapat beasiswa, neruskan ke UGM. UGM. Jadi sama lah sama Pak Presiden ya. Jadi lagi banyak UGM sekarang. Lagi banyak UGM. Memang saya nerusin omongannya. Ya Pak Anies kan ngomong gitu juga kan. Kalau ITB putra putri terbaik bangsa. Kalau di UGM itu kan pemimpin masa depan. Gitu. Jadi ya, saya sih netral aja gitu ya. Nggak ada pretensi kemanapun gitu kan. Tapi itu yang memberikan beasiswa untuk saya, UGM, kampus UGM gitu. Untuk bidang apa studinya? Nah, waktu itu di manajemen. Manajemen. Nah, nanti dialokasiin setelah Mas Andi aktif di AK3. Ya. Nah, nanti itu dialokasikan ke BUMN. Waktu itu saya masuk jam sostek. Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lulusannya dari beasiswa itu ke ikatan dinasnya ke BUMN waktu itu ke jam sostek. Di situ sih saya mengenal dunia keuangan. Karena kan ya namanya jam sostek gudang duit sih. Ya, tapi waktu itu belum jadi BP ini ya? Belum, masih PT ya? Masih PT. Masih PT. Gitu. Apa yang membuat Anda melihat dunia keuangan itu menarik? Yang berhubungan dengan tadi dunia Anda sebelumnya? Ya, karena apapun itu butuh uang sih. Apapun butuh uang. Ya. Ya. Semua tuh memerlukan investasi lah, ibaratnya gitu. Dan saya dengar tadi ceritanya Mas Hanif, sejak awal Anda investasi memecahkan masalah aktivis tadi juga dengan uang tadi ya. Cari uangnya gampang juga ya. Iya, maksudnya gini, ini dari mentor yang lain lah ya. Gitu, ada satu mentor ya, dia cerita sama saya sebuah kekuasaan itu kalau ingin dimenangkan itu dia punya singkatan tuh polstratalog gitu, ya kan. Harus ada politik, harus ada strategi, harus ada taktik, harus ada logistik. Nah, Anda mau jadi politik, ahli strategi, ahli taktik, ahli logistik gitu kan. Kayaknya gue bisa lah kalau ahli logistik. Gitu lah kira-kira. Jadi ya ahli logistik itu kalau di organisasi bendahara lah gitu. Bendahara lah. Bendahara. Mulai dulu terbentuk mindsetnya ya. Dengan jual koran, jual pakaian bekas untuk menyelesaikan masalah keuangan tadi. Untuk demonstrasi, untuk apa gitu ya. Karena semua butuh logistik sih. Even dulu tuh ada sumbangan kan yang diedarin gitu ya. Gitu sebagai bagian cari uang, segala macam gitu. Sampai kapan setelah itu Mas lulus di ITB ya? Saya ITB kan 99 lulus. Selesai ya. UGM 2003. Berarti selesai ketika PC-nya sudah Abdul Wahid. Ya, Gus Dur. Okay. Nah, Gus Dur tuh masih di UGM lah ya. Nah, UGM. Nah, setelah itu kan Ibu Mega kan. Ya. Nah, Ibu Mega waktu saya di Jam Sostek tuh Ibu Mega. Gitu. Nah, cuman kan ketika kita udah bekerja bosen Mas.
Oh, bosen. Kalau biasa kita ketemu orang, ya. kerja dari jam 8 sampai jam 5 itu membosankan. Ketemu komputer atau buku ya? Iya, Ya. gitu. Biasanya ketemu huruf, sekarang ketemu angka. Bisa ketemu temen sih. Jadi, nah itu tahun 2003 ke sini ya. Ya saya diajak lah sama nih ada kawannya kita Sarbini gitu kan. Ini Nurholis Majid for President misalnya gitu ya kan. Ya kan menurut kita ini yang kayaknya Itu paling oke masuk. salah satu teladan lah ya. Teladan. Waktu itu. Terus DPD nih kan. Ya. Habis itu kan Pak Sarwono. Ya ikutlah di situ. Ya. Jadi saya kalau pulang kantor itu ya nongkrongnya di situ. Ya. Gitu. Dulu sih Pulung Bangkeng tuh namanya tuh. Pulung Bangkeng gitu. Nah, kejadian nih tsunami nih 2004. 2004. Gitu. Sebagian besar kawan saya yang nongkrong di situ jadi BRR, Badan Rekonstruksi Aceh itu. Gitu. Nah, karena saya menikah rombongan itu, saya nggak ikut rombongan itu. Nggak ikut Aceh lah ya. Nggak ikut rombongan itu. Tapi itu menarik. Ada kawan saya tuh, si Krismara ya, dia kerja di Jasindo ya. Dia memutuskan untuk berhenti dulu jadi karyawan Jasindo, ikut BRR itu Aceh selama 2 tahun. Lalu balik lagi dia. Terus ada Sidik tuh, Sidik juga sama, ikut ke Aceh gitu kan. Itu. Ya kan kalau zaman dulu kan Aceh itu nggak mungkin kalau dia bukan kalau aktivis. bukan aktivis saya nggak yakin dia mau ke Aceh. Punya ketepanggilan itu ya. Nggak mungkin karena kan urusin melepas apa Badan Rekonstruksi itu kan pengungsi apa dan melepas status kemewahan tadi. Melepas status kenyamanan ya. Ya meskipun dibayarnya lumayan sih katanya. Ya. Cuman kan saya yakin itu bukan itu yang diambil gitu. Ya. Tantangannya. Nah, misinya, nilainya. Jadi itu yang harus kita ingat. Nah, itu memang nilai yang dimiliki oleh seorang yang pernah jadi aktivis mahasiswa. Kita kembali ke segmen berikutnya. Mau melakukan sesuatu butuh kerjasama tim. Tim yang pertama saya akan rekrut cari itu akan rekrut itu kawan-kawan saya yang dulu pernah satu tim. Iya, atau gitu. Pernah jadi aktivis sama-sama gitu ya. Saya apa dasarnya? Ya karena kan minimal nilainya udah sama lah. Nilainya sama. Nilainya sama, solidaritas sih. Solidaritas ya sama. Solidaritas yang penting. Bukan karena keponakan atau karena anak enggak ya, bukan ya. Bukan karena pernah dipacari dulu. Enggak ya. Memang harus diperhatikan UMKM lah, udah pasti itu sih. Nomor satu sih, koperasi UMKM udah itu aja. Kalau mau balik ke situ. Karena itu kuncinya UMKM. Apa upayanya? Ya harus jadi fasilitator sih. Jadi fasilitator. Karena UMKM itu kan dia nggak bankable, kayak gitu segala macam.